Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yahwihi makanun wala zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hannan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadil insan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil taqal jam'an. Amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Rawahul Bukhari. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin, sahabati wat tabi'in wa atba'it tabi'in ihsanin ila yaumiddin, wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin, khususan Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, summa ila Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Syekh Ki Haji Bisri Sansuri, hadratil masyayikh bi jam'i Nahdlatul Ulama, tagamadahumullah fi kuburihim birahmatillahi wa karamihi wa ridwanih, wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bibarakatihim bidaraini amin. Wa biniyatis sahlah li fahmi hadad daras wal amali bih syai'ulillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'alamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta, walakal hamdu maulana kama akramta fafahamta, wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidq, sanuqri'uka fala tansa, wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam, wa qulta fafahamnaha Sulaiman, wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha, wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum, wa tahfazuma mananta bihi alaina kama hafizta alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, materi kita malam ini tentang Aqidatul Khamsin, Aqidah 50. Aqidah 50 yang dirinci dari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mustahil dan yang jaiz, serta 4 yang wajib bagi para nabi dan rasul, mustahil dan jaiznya. Ini minggu ketiga ya. Ini minggu ketiga. Jadi kalau minggu ketiga, ini minggu ketiga, malam Rabunya itu Aqidatul Khamsin, nanti malam Sabtunya insya Allah fikih. Sekarang kita bahas yang pertama ya, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Oke, sebelum kita memulai mudzakarahnya, sebelum kita mulai ngajinya, kita sama-sama untuk menyebutkan secara bersamaan yang 50 itu ya, yang 50 itu. Kayak diawali dengan yang 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Oke. Sekarang yang mustahilnya. 1, 2, 3. Adam hudus fana mumasalatu lil hawadisi ihtiyajuhu li ghairihi ta'addud ajzu karoha jahlun mautun summun umyun bukmun ajizan karihan jahilan mayitan asomma amma abkama. Iya. Terus yang jaiznya cuma 1, 2, 3. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Terus 4 sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul. 1, 2, 3. Sidiq, amanah, tabligh, fatonah. Terus yang mustahilnya 1, 2, 3. Kizib, khianat, kitman, balada. Yang jaiznya cuma 1, 2, 3. Al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsi maratibihim al-aliyah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu wujud. Di sini kitab yang saya pakai, yang saya gunakan adalah Syarah Tijan Ad-Darari li Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu wa didduhu al-adamu. Maka wajib pada hak Allah Ta'ala oleh sifat wujud, dan lawanannya atau sifat mustahilnya al-adamu. Wujud artinya ada, al-adamu artinya tiada. Allah ada, makhluk juga ada. Ada untuk Allah Subhanahu wa taala tentunya berbeda dengan ada untuk makhluk.
Pengertian ada untuk Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ada secara zat yang tidak bisa menerima tiada. Ada secara zat yang tidak bisa menerima tiada. Secara azali dan abadi, azalian abadian, atau bahasa lainnya nanti ada qadim dan qaim. Allah Subhanahu wa taala ada secara zat yang tidak bisa menerima tiada, secara azali dan abadi, tanpa ada permulaannya dan tanpa ada akhirnya. Itu yang dimaksud ada untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang ada yang tidak bisa menerima tiada, maka berarti Allah Subhanahu wa taala selalu ada. Iya, selalu ada, tidak akan pernah tiada. Nah, itu dia. Pengertian wujud yang artinya ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada untuk makhluk adalah sebaliknya. Ada tapi menerima tiada gitu ya. Ada tapi menerima tiada gitu. Makhluk itu asalnya nggak ada, berarti ada permulaan. Makhluk itu adanya ada permulaan. Begitu juga adanya makhluk ada pengakhiran atau penghabisan gitu. Kapan makhluk itu permulaannya ada? Seperti saya. Kapan saya permulaannya ada? Kira-kira tahun 80. Tahun 80 permulaan saya ada. Kapan penghabisannya saya tiada? Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman di sini mungkin ada yang permulaan adanya itu di bawah tahun 80. 79, 78, 77, 70 mungkin ya. Nah, itu permulaannya. Kapan penghabisannya? Wallahu a'lam. Yang pasti bakal tiada. Ya. Nah, itu perbedaan ada untuk makhluk dan ada untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada ya, makhluk juga ada ya. Sama-sama ada ya. Tapi tetap ada perbedaannya. Adanya Allah yaitu zat yang pasti tidak menerima tiada, tanpa ada permulaannya dan tanpa ada akhirannya atau penghabisannya. Sedangkan ada untuk makhluk ada secara zat tapi menerima tiada. Karena itu adanya makhluk ada permulaannya dan ada penghabisannya atau ada pengakhirannya. Nah, itu perbedaan antara ada dan ada untuk Allah dan ada untuk makhluk. Terus sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu al-adamu tiada, itu mustahil ya. Allah itu mustahil tiada. Nah, kalau kita pasti suatu saat akan tiada. Ya, suatu saat kita itu akan tiada. Entah kapan, Allahu a'lam bishawab.
Wa dalilu ala zalika wujudu hadhil makhluqati. Dalil akli, ya, dalil akli, dalil secara rasional yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada adalah adanya alam raya ini. Adanya langit dan bumi beserta isinya. Nah, itu dalil aklinya, ya. Jadi dalil akli Allah memiliki sifat wujud, ada secara zat yang tidak menerima tiada, tidak ada permulaannya dan tidak ada penghabisannya atau akhirannya. Dalil secara aklinya adalah adanya langit dan bumi beserta isinya, itu pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan wabah, ya, adanya wabah ini, berarti secara akidah ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wabah ini bagian dari makhluk, suatu saat pasti akan tiada. Mudah-mudahan secepatnya akan tiada, ya. Mudah-mudahan wabah ini secepatnya akan tiada. Yang jelas pasti akan tiada. Terus dalil nakli, ya, dalil nakli itu dalil Quran ataupun hadisnya. Dalil Qur'annya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wujud adalah terdapat dalam surah As-Sajdah ayat 4. Ya, surah As-Sajdah ayat 4. Itu dalil secara nakli yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada secara zat yang tidak menerima tiada. Nah, itu dalil naklinya tuh, surah As-Sajdah ayat 4. Nah, itu dia. Wujud. Insya Allah paham ya. Gampang lah ya wujud. Udah, silakan, ada mau nanya? Sebentar wujud mah. Insya Allah gampang lah, mudah. Pengertian wajib, mustahil, dan jaiz masih ingat? Pengertian wajib dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Ya, itu pengertian wajib dalam ilmu akidah. Sesuatu yang tidak mungkin tiada. Atau sesuatu yang tidak mungkin tidak ada, berarti pasti ada. Sedangkan mustahil pengertiannya sebaliknya, sesuatu yang tidak mungkin ada, berarti pasti tidak ada. Terus kalau jaiz, nah kalau jaiz boleh dua, boleh begini ngomongnya, sesuatu yang tidak mungkin tidak ada dan ada, boleh. Boleh juga sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada, boleh. Gimana, paham gak? Jadi pengertian jaiz itu bisa dua. Yang pertama, sesuatu yang tidak mungkin tidak ada dan tidak mungkin ada, berarti boleh ada, boleh nggak ada. Yang kedua, tidaknya dibuang, sesuatu yang mungkin ada dan mungkin juga nggak ada, berarti boleh ada, boleh tidak ada. Gitu. Ya. Ayo.
ada yang mengaitkan pelajaran akidah atau tauhid wujud ini mungkin diantaranya bisa menjadi sesuatu yang menenangkan kita. Umpama ya, namanya orang pasti ada aja yang gelisah dengan masalah yang sedang dia hadapi. Ini masalah nggak pernah hilang-hilang kata dia, ya selalu ada. Ya kan, pasti aja itu masalah ada. Nah, dikaitkannya untuk menenangkan kita secara akidah, masalah itu bagian dari makhluk atau bukan? Bagian dari makhluk. Suatu saat pasti akan tidak ada. Kadang kan kita lupa ya, manusiawi lah. Aduh, cuma masalah mulu ini. Nah, kalimat mululu seolah-olah kita beranggapan ini masalah nggak akan pernah hilang. Tapi suatu saat bakal hilang ya. Gitu. Ya memang ada, tapi pasti bakal tiada gitu. Pasti bakal tiada. Terus juga bisa juga dikaitkan dengan mungkin diantaranya bisa juga dikaitkan dengan sikap sabar ya. Dengan sikap sabar. Umpama dikaitkan dengan masalah seseorang ada yang katakan sakit. Ya, sakit. Sabar, sakit itu bagian dari makhluk. Iya, ada, tapi adanya itu akan berakhir gitu. Itu maksudnya itu penyemangat lah ya, menyemangatkan gitu. Jadi kalau dikaitkan secara akidah ya semuanya memang bisa, tergantung kita tinggal memahaminya aja. Gitu ya. Kan kadang-kadang manusia itu selalu berkeluh kesah gitu ya. Selalu beranggapan ini kok masalah nggak pernah. Iya, ya namanya. Muncul lagi. Tapi dikaitkan cara akidahnya, masalah itu bagian dari makhluk. Suatu saat dia akan tiada. Gitu. Salah satu habis, satu lagi. Nah itu ya. Gimana? Ada yang mau dibicarakan, diskusikan silahkan. Ya, kalau mau didiskusikan dan dibicarakan. Ini pasti itu senior. Silakan. Ayo, masih wujud ada. Pasti bingung pertanyaannya. Kesusahan, kekhawatiran, kegelisahan, sakit, kegalauan, itu semuanya akan tiada karena itu bagian dari makhluk. Iya betul, makhluk itu ada, tapi adanya makhluk menerima tiada. Gitu. Nggak ada masalah. Kalau wujud kayaknya Belum panas ini. Baru gigi satu. masih bisa diraba. Ya, tanpa masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Enggak ada. Iklan dong. Mengatasi masalah, bikin masalah. Rasa bahaya. Nah itu dia, ada ya, ada untuk Allah berbeda dengan ada untuk makhluk gitu. Silahkan. Tadi pada paham Pak Kiai. Oh ya udah, alhamdulillah kalau paham. Dibalik tadi tanya.
Bakar. Enggak sih, saya nggak akan nanya lah. Terus semua itu nanya. Semua terus nanya. Bakalan berakhir. Sakit giginya. Tenang ya. Bilang bener. Gara-gara tadi makan kayak cucur kan. Saya udah bilang ngaji itu bawaannya emang ada. Iya, berkah. Pertamanya mau gaugan kayaknya. Males, mules, melas. 3M. 3M, males, mules, melas. Ini pakai apa? Mengenai penjelasannya awalnya itu pakai aja belum, Apa tuh? belum komplit Yang mana? yang masalah sifat 20 yang awalnya itu tidak memerlukan arah itu loh, penjelasan awalnya. Kayak ta'aluk. Nah, Tentang Gimana maksudnya gimana? Gimana? pendahuluan sebelum masuk ke wujud itu kan ada penjelasannya bercerai, Sirin jisim jual parot sirim jual parot Oh. gitu. Ntar dulu dah itu mah, ntar dulu. Oh, ntar aja. Iya. Jadi kan itu dulu biasanya. Ntar dulu itu mah. Koper sama Rio tuh. Itu mah ntar dulu dah. Sekarang mah yang gampang-gampang aja dulu. Siap. Iya. Gigi satu dulu. Iya. Itu ntar. Masih itu ya itu kayak jirim latif. Ya, sirim relatif jual parot. Agak pusing gitu. Oh berarti itu belum wujud ya? Belum sebelumnya. Iya. Langsung di situ pusing. Ya itu nanti bahasannya nanti. Sebetulnya itu bahasannya udah apa? Jauh ya. Iya. Udah bahasan jauh, udah tingkat tinggi lah. Sekarang kita dasar-dasar aja dulu. Iya, yang awal-awalnya aja dulu. Nanti kalau udah waktunya insya Allah kita sampai. Ya silahkan. Ya kalau nggak ada, saya ulangi lagi. Sifat yang wajib yang pertama bagi Allah Subhanahu wa taala adalah wujud. Ya, wujud itu artinya ada. Allah ada, makhluk juga ada. Sama-sama ada tapi tetap ada perbedaan. Ada untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ada secara zat yang pasti tidak menerima tiada. Secara azali dan abadi. Pengertian secara azali tanpa ada permulaannya. Pengertian abadi tanpa ada akhirannya. Ya. Jadi Allah tidak ada permulaan adanya, begitu juga tidak ada akhiran adanya. Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu ada, ya ada, tapi bisa atau pasti menerima tiada. Iya. Makhluk itu adanya ada permulaan. Ya, seperti saya, permulaan saya itu ada tahun 80-an. Dan saya pun pasti akan berakhir entah kapan. Gitu. Masing-masing manusia ada permulaan adanya, yaitu permulaannya tanggal lahir dia, gitu ya. Tanggal lahir dia itu permulaan adanya dia ke dunia, terlahir ke dunia. Gitu. Ya mungkin kalau diturut ke belakang lagi, adanya dia calon manusia yaitu ketika ada sudah menjadi janin. Permulaannya tuh ya, permulaannya janin gitu ya. Kalau diurutnya ke sana ke belakang, tapi kalau dilihatnya pas dia terlahir ke dunia, ya di tahun itulah permulaan dia ada. Sampai kapan berakhirnya? Ya sampai usianya habis, usianya tutup usia. Nah itu adanya makhluk ada akhirannya, tidak azali dan tidak abadi.
Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat tiada, itu mustahil. Ya, mustahil Allah bersifat tiada. Tapi makhluk pasti bersifat tiada. Ya, pasti makhluk itu bersifat tiada. Terus dalil akli yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada secara zat yang pasti tidak menerima tiada secara azali dan abadi. Dalil aklinya adalah adanya langit dan bumi beserta isinya. Sedangkan dalil nakli Quran surah As-Sajdah ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, dan seterusnya al-ayat. Nah, itu dalil nakli, dalil Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud secara zat yang pasti tidak menerima tiada, azali dan abadi. Tuh. Semuanya ya, semua makhluk itu adanya tidak azali dan tidak abadi. Gimana? Cukup? Paling singkat kayak ini rujak arah malam ini. Permulaan. Iya. Insya Allah lah. Kenapa? Mananya mah gampang. Resepinya yang susah. Nanti diurai lagi. Ya, pokoknya kita berkeyakinan segala makhluk, semua makhluk itu ada, ya adanya, menerima tiada. Jadi kalau kita lagi apa? Lagi gelisah, dirundung masalah. Oh iya, masalah kan bagian dari makhluk, pasti bakal tiada. Oh ya udah, tenang. Iya, sakit gigi. Kamu pakai air. Ah? Kamu Alhamdulillah. Pakai manis kan? ini udah bagian tiada ini. Ini berarti ya. Iya. Ingat ya. Gini apa? Nanti akan kita pelajari di sifat yang keberapa. Bentuknya itu tidak apa, sesuatu yang ada, ya, sesuatu yang ada, makhluk suatu saat akan tiada. Nggak boleh kita bilang wajib, nggak boleh kita bilang mustahil, ya, karena nanti semuanya berkaitan dengan sifat kudroh dan irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena kadang-kadang ada juga gitu ya, kadang-kadang ada juga yang menurut anggapan kita itu wajib padahal enggak, akhirnya enggak ada. Umpama orang sakit diobat, dia sakit kepala, umpama sakit kepala diobatin pakai bodrek, wajib pasti harus sembuh. Oh, belum tentu juga, itu maksudnya. Pakai cucur. Ya, bisa aja kemungkinan gitu ya, yang bukan bentuknya obat secara kimia tapi bisa jadi obat, bisa gitu ya. Nah, ini nggak bisa juga kita sebut mustahil. Ada kan gini, sakit sariawan itu bisa sembuh kalau makan kue cucur. Padahal kue cucur itu kan bahan-bahan kue terus pakai minyak juga digorengan. Nah, itu nggak boleh kita bilang mustahil. Oh, jangan bilang begitu ya. Itu nggak bisa. Gitu. Nah, apapun semuanya itu nggak bisa kita katakan berkaitan dengan dunia, ya. Harus dan tidak harusnya. Mungkin, mungkin. Bisa jadi, boleh jadi. Ya, jadi nggak bisa kita bilang wajib. Nggak bisa.
Tidak boleh katakan tidak juga. Nggak bisa juga kita bilang nggak bisa, nggak juga. Gitu, bisa saja terjadi, bisa saja. Nah itu dunia emang seperti itu ya. Mungkin bisa. Karena yang wajib itu bagi Allah hanya 20 dan yang mustahil pun bagi Allah hanya 20. Selebihnya jaiz semua udah gitu. Ya, selebihnya berarti jaiz gitu ya. Jaiz ya terserah Allah kalau jaiz mah. Ya, kalau jaiz mah terserah Allah. Gitu. Ya. Kita juga pengennya wabah ini segera berakhir. Ya, segera selesai. Segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, pengennya. Ya, tapi itu enggak ada sifat wajib untuk Allah dan juga enggak ada sifat mustahil untuk Allah karena semuanya berkaitan dengan kudroh dan iradah yang berkaitan dengan yang jaiz begitu. Ya. Gimana? Masih ada? Ya, silakan. Untuk ruh, waduh, ruh apa? Itu bisa dikatakan sebagai makhluk yang nantinya bisa ada ataupun tiada apa enggak? Ruh. Pertanyaan gimana? Ruh itu? Bisa diartikan sebagai makhluk Oh iya, ruh itu bagian dari makhluk. yang nanti bisa ada ataupun tiada. Iya, ruh itu bagian dari makhluk. Ruh itu bagian dari makhluk. Kapan tiadanya? Pasti akan tiada, cuma hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Sama seperti gini. Surga dan neraka, ya kan? Ya. Tetap ada perbedaan antara surga dan neraka dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau surga dan neraka itu kekal, ada yang mengekalkan, maka berarti suatu saat nggak akan kekal, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi Allah tidak akan pernah tiada. Gitu. Ya, kita pernah bahas sebelumnya dulu ya. Jadi ada beberapa hal yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya surga, neraka dan ruh. Ya, surga, neraka dan ruh itu bagian dari makhluk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pengertian dikekalkan suatu saat kekal enggak? Iya. Tapi kapan? Hanya Allah yang Tahu. Pertanyaan engkong itu. Pasti ada pertanyaan kong itu. Ya. Tetap semua makhluk suatu saat akan tiada. Ketiadaan makhluk pastinya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui makhluk itu tiada, terbatas. Kalau kita ya. Tapi kita harus yakin semua makhluk suatu saat akan tiada. Cuman ketiadaan itu kapan hanya Allah yang Maha tahu. Ya, tetap kita berkeyakinan surga, neraka dan ruh itu kekal. Iya. Nikmat kubur pun iya kekal, azab kubur pun iya itu kekal. Itu ya. Tapi kekalnya itu semua ada yang mengekalkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Entah sampai kapan, wallahu a'lamu bishawab. Kalimatnya ada yang mengekalkan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, kekal dengan sendirinya tanpa ada yang mengekalkan Allah, nggak ada. Berbeda kan ya? Iya. Jadi intinya sekali lagi semua makhluk akan tiada. Kapan tiadanya itu makhluk pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tertentu. Tapi tidak dengan Allah SWT, artinya Allah itu akan kekal selama-lamanya dengan sendirinya. Gitu ya Pak Hasim ya. Enggak. Ayo ada lagi. Terusin ya.
pertanyaan Pak Hasim ya. Iya, Pak. Kan kita itu diciptakan proses awalnya itu adalah dari alam roh. Mm-mm. Nah, alam roh, alam rahim dan seterusnya. Setelah kita tiada, kan roh kita diangkat, Iya. dipindahkan. Iya. Nah itu maksudnya terusannya mungkin tadi Pak Hasim itu. Mm-mm. Nah, jadi rohnya itu meskipun tidak disebut abadi, hanya Allah lah yang tahu lah gitu. Iya. Kan maksudnya itu mungkin. Nah, jadi apakah setelah proses terjadinya manusia itu setelah sudah dari mulai alam roh sampai kita dewasa sampai nanti diangkat rohnya itu ditaruh di mana lah itu ya? Oh, roh kita. Bahasanya gitu ya. Roh kita. Ya. Oh, gitu. Ada di mana? Iya. Nah, dan sampai kapan kita kan nggak tahu. Mohon Iya. penjelasannya. Di antaranya ada yang mengatakan untuk ruh orang yang beriman itu ada di Illiyin. Iya. Orang yang meninggal dalam keadaan iman, ya. Orang yang meninggal dalam keadaan iman itu ruhnya nanti ujung-ujungnya akan ditaruh di Illiyin. Illiyin itu tempat yang tinggi, tempat yang istimewa, tempat yang mulia untuk ruh-ruh orang yang beriman. Sedangkan ruh-ruh orang yang tidak beriman pada saat meninggalnya, dia berada di Sijin, di paling bawah. Ya paling bawah, di sono di bawah, nggak tahu di mana dah. Sijin pokoknya mah. Iya. Gitu. Ya di antaranya ada yang ulama mengatakan demikian. Jadi ruh orang yang beriman ketika dia meninggal ya. Ketika dia meninggal kan ruhnya dicabut tuh berarti kan. Nah itu ditaruhnya di Illiyin. Iya, di Illiyin, di atas. Tempat yang mulia, tempat yang terhormat untuk orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan iman. Sedangkan yang meninggalnya dalam keadaan tidak beriman itu ruhnya ada di Sijin. Ya, Sijin. Ya. Satu. Sijin di bawah ya, sebaliknya berarti sebalik dari Illiyin. Alien. Gitu ya. Berarti kalau meninggal itu kan meninggal nih, Mm-mm. terus dicabut. Apakah di dalam alam kubur itu dikembalikan lagi? Iya, pada saat waktunya dia mendapatkan nikmat kubur, emang di sini ulama berbeda pendapat gini. Itu ketika si mayit mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan siksa kubur, apakah ruhnya doang, jasadnya doang, atau ruh dan jasadnya? Saya lebih kecenderungannya pendapat ulama yang mengatakan ruh dan jasadnya. Nah nanti dia dibangunin, dibalikin lagi ruhnya, ya. Jadi karena kalau dijawab pakai jasadnya doang, akal nggak bisa nerima. Emang sekalipun itu bukan ranah akal, iya tapi nggak masuk akal gitu kan. Terus kalau ruh doang, lagi mana nyiksanya? Emang Allah bisa aja. Nah supaya akal kita pun menerima kebenaran wahyu sesuai dengan fitrahnya, maka nanti ruh itu dibalikan lagi ke jasadnya. Gitu, dibalikin lagi ke jasadnya dia. Gitu. Jadi ceritanya gini, katakan udah 7 langkah nih orang pada pulang ya. Ya yang nganter udah pulang 7 langkah. Nah itu ruhnya dibalikin lagi ke dia, dibalikin lagi, tadi bangun. Cuman belum sadar, karena matanya masih merem ditutup kapas. Ya belum sadar dia. Pas dia buka kapasnya melek, lah ini gelap amat nih, apa nih? Oh gue duduk sempit begini gitu ya. Kalau dia termasuk orang yang beriman dan amalnya mungkin banyak, atau ada amal solehnya, itu akan merasa dikit lega. Terang. Iya. Gitu. Jadi orang yang meninggal ketika dikuburnya dia mendapatkan nikmat kubur ataupun azab kubur, itu ruh dan jasadnya, ya. Ruh dan jasadnya. Gitu. Jadi masalahnya bukan begini, umpama jasadnya doang.
nggak bisa masuk akal kalau jasadnya doang gitu. Nggak masuk akalnya lagi mana gitu kan, karena nanti di sini akal nggak semata-mata akal fungsinya ditutup, nggak bisa, nggak begitu. Agama nggak, karena emang ada bagian-bagian tertentu di agama yang boleh tidak secara akal, ada juga yang secara akal ya. Katakan umpama sekarang kita pakai pendapat yang ruhnya doang, ini juga nggak bisa. Kalau ruhnya doang ya, lah kan ruh nggak akan merasakan sakit gitu. Nah makanya, nah jadi saya lebih cenderung kepada pendapat ulama mengatakan ruh dan jasadnya yang mendapatkan nikmat kubur itu nanti ruh dan jasadnya, yang mendapatkan azab kubur pun ruh dan jasadnya. Ahlus sunnah wal jamaah ya, ruh dan jasadnya. Berarti kalau benar-benar disiksa kubur berarti sampai hari kiamat. Ya tergantung dosanya tapi pasti ya. Insya Allah inilah dikit. bisa dikurangi lah. Ya insya Allah bisa dikurangi. Potong masa tahan. Ya. Terus kalau misalnya kuburannya dipindahin misalkan PAI, itu secara ini berarti pindah juga dong Apanya? nikmat kubur atau siksa kuburnya, bisaan gitu kan? Ya kan itu mah Secara- itu kan cuma pindah secara duniawi. Kayak gini aja ini